Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Figusti Arifin. Saya akan mempresentasikan tentang penyimpulan dan silogisme ilmu logika. Apa itu penyimpulan dan silogisme ilmu logika? Penyimpulan atau silogisme dapat diartikan suatu proses untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun atas dua, yaitu proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos, yang berasal dari kata benda logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan. Suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat sebagai ilmu. Logika disebut dengan logika episteme atau nama latinnya logika scientia atau ilmu logika dalam kurung ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Namun sekarang ini lazim disebut logika saja. Rapar John Hendrick 1978. Pengertian logika. Logika mempelajari masalah penalaran atau reasoning. Penalaran merupakan cara berpikir, namun tidak semua pemikiran merupakan penalaran. Irving M. Dalam G. et al. 1978 mengemukakan bahwa yang sesungguhnya dipelajari oleh logika bukanlah proses bagaimana manusia sehingga mendapatkan kesimpulan benar ataupun salah, melainkan pada aspek-aspek penalaran yang digunakan. Logika membahas tentang ketepatan jalan pikiran dalam suatu proses penalaran yang komplit. Logika tidak dilihat selaku ilmu, tetapi merupakan metode. Logika dapat didefinisikan sebagai metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipakai untuk membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Kata kuncinya adalah penalaran yang tepat atau penalaran yang valid. Berikut perkembangan logika. Perkembangan logika dibagi menjadi dua era, yaitu logika tradisional dan logika modern. Adapun tokoh pada logika tradisional yaitu Thales, Aristoteles, Theopratus, Zeno, Chrysippus, Galenus dan Sextus Empiricus, Porphyrius, Thomas Hobbes, John Locke, Francis Bacon, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Boole, dan tokoh pada logika modern yaitu John Venn, Gottlob Frege, Charles Sanders Peirce, Alfred North Whitehead, Arthur William Russell, Ludwig Wittgenstein. Mereka mempunyai gambaran tersendiri. Antar tokoh mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kita lanjut. Ilmu logika dan bahasa. Penalaran adalah kegiatan berpikir. Kegiatan berpikir tidak mungkin dapat berlangsung tanpa bahasa. Jadi penalaran senantiasa bersangkut paut dengan bahasa. Setiap orang yang menalar selalu menggunakan bahasa, baik bahasa yang digunakan dalam pikiran, bahasa yang diucapkan dengan mulut, maupun bahasa tertulis. Dengan demikian, jelas bahwa bahasa adalah alat berpikir dan bahasa juga alat bernalar. Macam-macam logika. Ya, terdapat macam-macam logika jika dilihat dari kriteria sebagai berikut. Dilihat dari segi kemampuan. Yang pertama, yang kedua yaitu dilihat dari sejarah dan penggunaan lambang ataupun simbol. Yang ketiga, dari segi bentuk dan isi argumen. Dan yang terakhir yaitu dari segi cara menarik kesimpulan. Ya, kita akan membahas yang dari segi kemampuan untuk logika. Dibagi menjadi dua, yaitu logika kodratiah, di mana kemampuan ini merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan berlogika yang sudah ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk akal yang berbudi. Tanpa belajar logika pun, setiap orang sudah memiliki kemampuan untuk berlogika.
Yang kedua yaitu logika ilmiah. Logika ini didapatkan dengan belajar secara khusus, jadi menggunakan pengetahuan dengan membaca. Yang kedua yaitu dilihat dari sejarah dan penggunaan lambang atau simbol. Ini dibagi menjadi dua, yaitu logika klasik atau tradisional. Logika klasik itu diperkenalkan oleh Aristoteles sekitar abad ke-5 menggunakan lambang bahasa, disebut juga logika Aristotelian atau logika tradisional. Yang kedua yaitu logika modern. Logika ini dikembangkan oleh beberapa tokoh, yaitu De Morgan, George Boole, Bertrand Russell, menggunakan lambang non-bahasa. Logika ini menerapkan prinsip-prinsip matematika pada logika modern. Sering disebut juga logika matematika atau logika simbolik. Selanjutnya yaitu dari segi bentuk dan isi argumen dibagi menjadi dua, yaitu logika formal atau bentuk. Logika ini membahas kebenaran sebuah argumen dilihat dari segi bentuk. Kebenaran bentuk adalah kebenaran yang dimiliki oleh sebuah argumen. Selanjutnya yaitu logika material atau isi. Logika ini membahas kebenaran sebuah argumen dilihat dari segi isinya. Sebuah argumen dinyatakan benar dari segi isi jika pernyataan yang terdapat dalam argumen sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari segi cara menarik kesimpulan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu logika induktif, yaitu bentuk penalaran yang berdasarkan kebenaran-kebenaran tunggal yang ditarik menjadi suatu kesimpulan atau satu kesimpulan umum, biasanya dikenal dengan metode induktif. Yang kedua yaitu logika deduktif, suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yaitu penalaran yang mendasarkan kepada kebenaran umum atau yang sudah ada, ditarik satu kesimpulan untuk hal khusus atau kebenaran baru. Nah, ini pentingnya berpikir ilmiah melalui logika, yaitu ada penalaran, sebuah proses berpikir untuk merumuskan dan menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran ini diperlukan dalam cabang ilmu logika. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran karena manusia merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap dan bertindak. Bersikap dan bertindak bersumber dari kegiatan merasakan dan berpikir. Insting juga merupakan kemampuan merasakan yang dapat digunakan untuk bersikap dan bertindak, dimiliki manusia dan binatang. Terkadang binatang memiliki insting yang lebih kuat jika dibandingkan dengan manusia, akan tetapi ia tidak dapat berpikir secara nalar. Ciri-ciri penalaran sebagai berikut, yaitu berpikir logis adalah berpikir menggunakan satu pola tertentu atau menurut logika tertentu. Ketidakkonsistenan menggunakan alur logika dapat menyebabkan kekacauan atau kekeliruan penalaran. Yang kedua yaitu berpikir analitik, yaitu berpikir yang bersandar kepada logika ilmiah yang menggunakan atau menuruti langkah-langkah tertentu dalam bingkai ilmiah. Dan yang terakhir yaitu berpikir imajinatif, yaitu berpikir dengan cara merangkai rambu-rambu dan gambaran pikiran menurut pola tertentu untuk mengambil keputusan. Berikut adalah manfaat logika di kehidupan. Yang pertama yaitu membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga yaitu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Logika menghindarkan kita dari berbagai kesesatan pikir atau falasia yang muncul entah karena otoritas atau sebuah kuasa, emosi, prasangka, keindahan bahasa, ataupun kebiasaan. Logika menghindarkan kita dari terlalu gampang melakukan generalisasi dan kecenderungan menarik kesimpulan yang salah karena melebihi apa yang dinyatakan dalam premis-premis sebelumnya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.